Halo Sobat Nobar, selamat datang di Nobar. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja. Kembali lagi bersama saya Tobi yang kali ini akan melanjutkan film berjudul The Equalizer 2 yang dirilis pada tahun 2018. Yang belum nonton The Equalizer 1, linknya ada di deskripsi. Bagi para penggemar di film The Equalizer, kita sedang menunggu rilisan film ketiganya di bulan September 2023 ini. Film ini adalah lanjutan dari The Equalizer yang dibintangi oleh Denzel Washington. Di film keduanya, Denzel melanjutkan perannya sebagai Robert McCall, si brutal dari Goa Hantu. Bagi yang belum tahu, Robert adalah mantan agen CIA dan pasukan khusus yang telah memalsukan kematiannya. Dia sangat ingin hidup dengan normal, tapi entah kenapa selalu ada saja jamet yang mengusiknya. Kalau di film ini, Robert akan membalaskan dendam sahabatnya yang dibunuh dengan sangat kejam. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah The Equalizer 2. Diawali dengan sebuah perjalanan kereta yang dilakukan oleh Robert. Dia berniat untuk mengunjungi Turki. Di sini penampilan Robert sangat berbeda dari biasanya. Dia sekarang sedang menyamar menjadi guru ngaji untuk melakukan sebuah pekerjaan. Dan pekerjaan itu adalah membawa seorang anak kecil yang diculik oleh ayahnya sendiri. Loh, ya, kalian tidak salah dengar. Ayah dari si bocil ini adalah seorang mafia Turki yang suka menyiksa istrinya sendiri sewaktu tinggal di Amerika. Robert pun mengikuti si jamet ke dalam bar kereta. Di tempat itu, dia meminta air panas untuk menyeduh teh celup kesukaannya. Sambil menyeduh teh, dia mengajak si jamet berbasa-basi sampai akhirnya menyinggung soal kelakuannya. Karena tidak terima, si jamet pun menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Robert. Yang mereka tidak tahu adalah bahwa Robert memiliki kemampuan yang bernama hipotesis prediksi, yaitu kemampuan berpikir dan bergerak cepat. Dia bahkan bisa memprediksi gerakan lawan. Dan benar saja, Robert pun berhasil membantai mereka dalam waktu kurang dari 10 detik. Kemudian Robert menghampiri si jamet dan memberinya dua pilihan, yaitu hidup tapi menyakitkan atau mati tapi tersiksa di kuburan. Keesokan harinya, Robert diam-diam mengantarkan si bocil ke kantor ibunya. Sang ibu pun sangat senang dan langsung memeluk anaknya. Di sisi lain, Robert kembali bekerja seperti biasanya. Namun kali ini dia bekerja sebagai sopir ojol dan tinggal di kota Boston. Kalau kalian ingat, dia bekerja sebagai penjaga toko bangunan di film pertama. Dia melakukan semua pekerjaan tersebut agar bisa memiliki rasa manusiawi. Sebagai sopir ojol, Robert juga lebih sering mengantarkan kakek-kakek dari panti jompo ketimbang penumpang yang lebih muda. Lebih tepatnya, dia ingin membantu orang-orang yang membutuhkan. Thanks for the lift. Terkadang Robert juga mengantarkan orang lain dengan kepribadian dan pekerjaan yang berbeda-beda. Tapi sejauh ini dia sangat menyukai pekerjaan supir ojol ini. Robert jadi lebih sering berbincang dengan orang lain sehingga bisa menimbulkan rasa empati dalam dirinya. Sepulang bekerja, Robert menyapa Fatima yang merupakan tetangga barunya. Fatima adalah seorang imigran muslim yang juga anggota paguyuban pecinta bonsai. Assalamualaikum. Malam harinya Robert menggalau karena tiba-tiba teringat mendiang istrinya. Dia pun mencium cincin kawinnya untuk mengenang sang istri. Di waktu yang sama, seorang pejabat di Belgia baru saja pulang dari kantor. Di rumahnya, dia terkejut saat melihat istrinya yang terluka. Dan ternyata di sana sudah ada 3 pembunuh bayaran yang diperintahkan untuk membunuh si pejabat dan istrinya. Mereka berasal dari organisasi bernama Geng Samidi. Si pejabat dan istrinya pun tidak bisa melakukan apapun. Mereka hanya bisa pasrah lalu dijedor sampai modiar.
Keesokan harinya, Robert mengunjungi toko buku langganan di mana dia sering membeli buku di sana. Ternyata toko tersebut adalah milik si ibu yang anaknya dia selamatkan. Robert pun ikut senang ketika melihat ibu dan anak ini yang sudah terbebas dari si jamet. Selain itu, Robert juga turut senang karena bisnis toko bukunya bisa lancar jaya, padahal sebelumnya hampir bangkrut. Kemudian Robert kembali bekerja seperti biasa, tapi saat malam tiba, dia mendapatkan orderan yang mencurigakan. Dia harus mengantarkan seorang wanita yang terluka parah setelah keluar dari sebuah hotel. Robert pun bertanya-tanya dalam hati, jamet macam apa yang tega melukai wanita secantik ini? Selepas mengantarnya ke rumah sakit, Robert kembali ke hotel tadi dan tanpa pikir panjang, dia langsung mendatangi para begundal yang melukai si wanita. Awalnya Robert bersikap biasa saja, tapi setelah melihat semua jamet yang ada di sana, dia semakin yakin kalau mereka adalah orang-orang yang layak diantemi. Dalam satu tarikan nafas, Robert menghajar mereka hanya dengan tangan kosong. Setelah membuat mereka babak belur dan pingsan, Robert mendekati seorang jamet yang paling culun. Dia kemudian menyuruhnya untuk melaporkan kejahatan teman-temannya kepada para polisi. Sebelum pergi, Robert sempat mematahkan jari-jari si culun yang ternyata juga dipakai untuk menyentuh tubuh wanita itu. Sepulangnya dari hotel, Robert mencium sesuatu yang mencurigakan di rumahnya. Dia pun bersiaga dengan pistolnya. Tapi saat akan masuk ke dalam, ternyata Susan sudah berada di sana. Susan adalah sahabat Robert yang pernah membantunya memalsukan kematian dan sampai sekarang masih aktif di agensi militer. Di sini, Susan membawakan soto kudus untuk merayakan ulang tahun mendiang istri Robert. Setelah makan dan berbincang, Susan sempat mengajak Robert untuk kembali menjadi special agent. Namun, Robert lebih nyaman bekerja sebagai sopir serta menolong orang-orang di sekitarnya. Go home, huh? Susan pun mengerti keadaan Robert dan akhirnya pamit pulang. Dia hanya ingin menyampaikan saran tersebut agar Robert bisa mempertimbangkannya suatu hari. Dia bisa bergabung kapan saja selama dia bisa. Keesokan paginya, Robert terkejut saat melihat kebun Fatima yang hancur. Selain itu, dinding rumahnya juga dicoret-coret dengan pilok. Menurut Fatima, yang melakukannya adalah para bocil nakal. Sebagai teman yang baik, Robert pun membantunya untuk membersihkan dinding tersebut. Saat sedang membersihkan, dia dihampiri oleh tetangganya yang lain, yaitu Miles. Miles adalah anak SMA yang sering bolos karena harus kerja serabutan. Dia lalu menawarkan bantuan untuk membersihkan dinding asalkan dia dibayar $350. Tapi karena terlalu mahal, Robert pun menolaknya. Making my money, man. Show up money, Miles. Besoknya, Miles datang lagi dan menurunkan harga jasanya, sehingga Robert pun mau menerima bantuannya. Namun syaratnya, Miles tidak boleh bolos sekolah lagi. Cash, Okay, cash. Di sisi lain, Susan sedang melakukan rapat bersama rekan-rekannya di agensi, termasuk pria bernama Dave yang merupakan teman baik Robert juga. Dalam rapat ini, mereka membahas tentang pejabat Belgia yang dibunuh. Ternyata dia memiliki kerjasama dengan agensinya. Oleh karena itu, mau tak mau, Susan harus menemukan pembunuhnya. Yeah, I'm gonna have to go over there and cross the T's. You wanna come? Pada waktu yang bersamaan, Robert sedang berbincang dengan kakek-kakek yang sering dia antar, yaitu Mbah Sam. Kakek ini sudah pikun, jadi ceritanya selalu melantur dan tidak jelas. Mbah Sam menceritakan kalau dia dan kakaknya terpisah setelah Perang Dunia. Dulunya, si Mbah adalah seorang pelukis, tapi pada suatu hari lukisannya hilang dan baru ditemukan 60 tahun kemudian di Eropa. Lukisan tersebut sangat berarti karena dia membuatnya untuk sang kakak. Namun, lukisan itu dilelang tanpa persetujuan Mbah Sam. Sialnya, dia juga tidak bisa membuktikan kalau lukisan tersebut adalah miliknya. Dan sekarang dia sudah punya bukti yang dimaksud. I got here the proof. Robert yang merasa prihatin akhirnya menemui Susan dan suaminya, yaitu Brian. Dia ingin meminta bantuan kepada Susan untuk mencari tentang lukisan Mbah Sam karena kebetulan dia akan pergi ke Eropa. Listen, do me a favor. See what you can find out.
Keesokan harinya, Susan pun tiba di Belgia bersama dengan Dave. Di sini, mereka langsung menyelidiki rumah si pejabat. Diketahui bahwa pejabat tersebut bernama Calbert. Dia memiliki posisi penting sehingga kematiannya cukup mencurigakan bagi Susan. Setelah menyelidiki rumahnya, Susan segera pergi ke kamar hotelnya. Namun saat akan masuk ke dalam, tiba-tiba walaupun sempat melawan, Susan akhirnya terbocokkan oleh dua perampok itu. Dan naasnya kita tidak tahu apa yang terjadi setelah ini. Di lain pihak, Robert sedang berbincang dengan Miles selepas mengantarkan Mbah Sam ke panti asuhan. Miles terlihat sudah membersihkan coretan para bocil dan berniat untuk menggambar grafiti agar lebih bagus. Usut punya usut, Miles sudah jago menggambar sejak masih bocil. Tapi sayangnya, kehidupan Miles menjadi suram ketika kakaknya ditembak oleh orang tak dikenal. Padahal sang kakak adalah petinju hebat. Selagi mengobrol, tiba-tiba Robert mendapatkan telepon dari Brian. Dia pun langsung shock bukan main ketika Brian mengabarkan bahwa Susan telah meninggal. I can't believe you. Yeah. Got it. Tanpa berpikir panjang, Robert pun bergegas terbang ke Washington DC untuk melayat ke rumah Brian dan Susan. Di sana, Brian tampak sangat terpukul karena sang istri meninggal dengan mengenaskan. Namun hingga saat ini, Brian masih tidak percaya kalau Susan dibunuh oleh perampok. Jika memang perampok, harusnya cincin emas Susan juga diambil. Tapi nyatanya, cincin tersebut masih utuh. Brian pun meminta bantuan kepada Robert untuk menyelidiki kasus ini sebab Brian tidak terlalu percaya kepada pihak agensi. What the agency said. Promised to find whoever it was. Tanpa berlama-lama, Robert langsung meretas file komputer dan HP milik Susan untuk mencari tahu pelakunya. Di lain pihak, para perampok yang menyerang Susan menerima telepon dari orang tak dikenal. Tapi saat telepon itu diterima, tiba-tiba dan tak disangka-sangka, bom tersebut diledakkan oleh geng Samidi. Mereka terdiri dari mantan agen CIA yang butuh cuan untuk bayar cicilan Vario. Beberapa hari kemudian, Robert memutuskan untuk menemui Dave di Washington DC. Sontak, Dave pun terkejut ketika melihat Robert masih hidup. Selama ini, dia berpikir kalau mantan rekannya itu sudah tewas. Robert yang tidak mau membuang waktu, akhirnya langsung membahas kematian Susan. Dia telah menyelidiki hasil otopsi yang membuktikan kalau Susan tidak mati karena perampokan. Wanita itu rupanya dibunuh oleh seorang ahli. Dilihat dari tusukan pisaunya, sudah jelas kalau pembunuhnya adalah seorang agen rahasia. Mendengar itu, Dave pun siap membantu jika Robert butuh bantuan. Autopsy report. Something else went on in that room. Keesokan harinya, Robert kembali membuka berkas-berkas Susan, terutama yang berhubungan dengan pembunuhan Calbert. Dari berkas tersebut, Robert menyimpulkan kalau kematian Susan ada hubungannya dengan kasus Calbert. Dan bisa jadi, dalang dari semua ini adalah orang yang sama. Robert pun segera memberitahu Dave tentang kesimpulannya tadi. Assets are taken out all the time. Opposite side loves. Who was in that room? That's why she was killed, Dave. Setelah menghubungi Dave, Robert sedikit khawatir karena Miles sudah jarang datang untuk menggambar grafiti. Robert sempat melihatnya pergi bersama para gangster dari kecamatan sebelah. Padahal pemuda itu sudah berjanji untuk hidup dengan normal. Karena Robert peduli, dia pun langsung pergi ke markas gangster sambil membawa senjatanya. Di sana, Robert menghajar beberapa penjaga yang menghalanginya. Kemudian Robert memaksa Miles untuk pulang dan kembali menggambar. Sangat disayangkan kalau pemuda sepertinya bekerja jadi pengedar bubuk magic seperti para gangster itu. Akan tetapi Miles terlihat tidak suka dengan sikap Robert yang suka mengatur seperti tukang parkir pasar malam. Melihat Miles yang membangkang, Robert pun langsung memberikan pelajaran dengan berkata bahwa kehidupan gangster itu pasti berurusan dengan membunuh atau dibunuh. See what happens when you deal with a killer? What you see, yummy? You don't know. Miles yang ketakutan pun hampir ngompol di celana dan pada akhirnya dia mau mengikuti nasihat Robert. Sejak kejadian itu, Miles pun menyelesaikan grafitinya dan kembali dekat dengan Robert. Selain itu, Robert juga akan memberinya pekerjaan jadi tukang cat jika Miles mau rajin membaca buku. Here you go. Free.
Keesokan harinya, Robert mendapatkan penumpang yang sangat mencurigakan. Kalau dilihat dari tampangnya, dia mirip sekali dengan ketua paguyuban Jamet Nganju. Dia meminta Robert untuk mengantarnya ke bandara, tapi Robert sengaja berlama-lama untuk melihat reaksi si Jamet. Dan benar saja, dia tiba-tiba mengeluarkan pisau dari saku jasnya. Beruntung, Robert langsung membelokkan mobilnya sehingga membuat si Jamet terjatuh. Setelah itu, giliran Robert yang menghajarnya. Walaupun sambil menyetir, Robert tetap bisa membrutal dengan sangar. Dia bahkan bisa membunuhnya tanpa keluar dari mobil. Robert kemudian pergi ke tempat yang sepi untuk membakar si Jamet di dalam mobilnya. Robert tidak ingin berurusan dengan polisi, tapi sebelum membakarnya, dia sempat meretas HP milik si Jamet untuk mencari tahu siapakah bosnya. Dari informasi yang dia dapat dari HP tersebut, Robert pun akhirnya mengungkap dalang yang sebenarnya. Dan tak disangka-sangka orang itu adalah Dave. Selama ini dia adalah pemimpin geng Samidi yang telah membunuh Calbert dan Susan. Jadi mari kita panggil dia dengan nama Samidi. Robert pun tidak habis pikir kenapa Samidi tega membunuh Susan. Samidi lalu menjawab kalau dia terpaksa melakukannya. Usut punya usut, divisi Samidi ditutup setelah Robert dikabarkan tewas beberapa tahun lalu. That's what happened. I went private right after. Dan sejak saat itu, Samidi kekurangan uang sehingga mencari pekerjaan sampingan sebagai pembunuh bayarin. Samidi kemudian menjelaskan kalau kematian Susan itu bukan rencananya, tapi karena Susan tahu tentang kematian Calbert, maka dia juga harus dibunuh. Dan parahnya lagi, Samidi tidak bekerja sendirian. Dia juga mengajak mantan rekan Robert yang lain, yaitu Ari, Resnick, dan Kovac. Robert pun tampak sangat kecewa dengan mereka. Dia lalu berkata bahwa cepat atau lambat dia akan menghabisi mereka semua. I'm gonna kill each and every one of you. Okay. Setelah bertemu dengan Samidi, Robert pun segera mengunjungi rumah Brian. Dia yakin kalau Samidi CS pasti akan membunuhnya karena memiliki banyak informasi tentang kasus Calbert. Beruntung, Robert sampai lebih dulu. Dia pun langsung mengajak Brian pergi dari sana. Robert lalu membawa Brian ke tempat yang aman. Kemudian dia langsung menelpon Miles yang kebetulan sedang mengecat rumahnya. Robert pun langsung menyuruhnya bersembunyi di balik rak buku karena Samidi akan segera datang. Karena ketakutan, Miles pun masuk ke dalam ruangan rahasia di balik rak buku Robert. Pull it out. What, you want me to read it? Pull the book out. You'll see a button. It'll open up. You go inside. You close the door behind you. Lalu momen menegangkan pun terjadi karena Samidi hampir saja menemukan Miles di balik rak buku. Untungnya Robert melihat hal tersebut lewat kamera CCTV. Dia pun langsung mengalihkan perhatian Samidi dengan menelponnya. Robert mengatakan kalau dia akan menunggu Samidi CS di kampung halamannya dulu. Melihat Samidi pergi, Miles pun segera keluar dari persembunyian. Tapi saat akan mengecek keluar, ternyata Samidi CS masih berada di sana. Alhasil, Miles pun ditodong senjata oleh mereka semua. Sementara itu, Robert sudah sampai di kampung halamannya untuk menyiapkan rencana pembantaian. Dia sengaja pergi ke tempat itu karena badai angin sedang terjadi. Dengan begitu, Robert bisa membunuh mereka tanpa terlihat. Di sisi lain, Samidi CS menyusulnya sambil menyandra Miles di bagasi mobil. Samidi juga tega membunuh seorang polisi yang menghalangi jalannya. Setibanya di sana, Samidi dan antek-anteknya pun berpencar. Dia memilih untuk memantau dari atas menara, sedangkan yang lain akan mencari Robert dari rumah ke rumah. Di sini, anak buah Samidi yang bernama Kovac masuk ke dalam sebuah bengkel. Dan ternyata Robert juga sudah berada di sana. Robert pun kembali melakukan hal brutal. Dia menembak Kovac dengan panah nelayan hingga anak panahnya menembus perut Kovac.
Target kedua Robert adalah Ari. Dia memancingnya ke belakang rumah dengan menempelkan foto-foto Susan. Dan saat dia sedang berjalan, Robert langsung menyergap dan menghabisinya dengan sebilah pisau. Kemudian Robert membuat jebakan baru untuk anak buah Samidi yang lain, yaitu Resnick. Dia menjatuhkan beberapa bahan kimia yang mudah terbakar di sebuah rumah. Dan bodohnya, Resnick malah melemparkan bom ke dalam rumah tersebut. Alhasil, bom pun meledak dan mengenai tubuhnya sendiri. Karena merasa sudah terpojok, Samidi pun akhirnya mengancam akan membunuh Miles jika Robert tidak mau menunjukkan diri. Side mirror. Walaupun diancam, Robert tetap bertindak dengan tenang. Dia lalu diam-diam naik ke atas menara untuk mengajak Samidi berduel 1 lawan 1. Tapi saat Robert bertarung dengan tangan kosong, Samidi justru menggunakan sebuah pisau. Dalam pertarungan ini, Robert berhasil memecahkan bola mata Samidi, di mana kalau saya tunjukkan secara gamblang pasti dolar kuning. Dan setelah merebut pisaunya, kemudian Robert pun membunuhnya dengan sangat sadis. Setelah itu, Robert segera menolong Miles yang kakinya sempat tertembak. Dia pun mengajaknya masuk ke dalam rumah. Dan selepas mengobati Miles, Robert duduk menatap laut sambil mengenang mendiang istrinya. Di akhir film, Miles kembali bersekolah seperti biasanya. Dia juga rajin menggambar untuk mewujudkan cita-citanya sebagai seorang pelukis. Di sisi lain, Mbah Sam juga akhirnya dipertemukan dengan kakaknya yang sudah terpisah sejak Perang Dunia. Dan semua itu berkat bantuan dari Robert. Sementara itu, Robert memilih untuk menetap di rumah lamanya dan menjauhi dunia perkotaan yang suram sambil menunggu film ketiganya. Lalu, film pun tamat dengan happy ending. Film ini mengejarkan kita untuk ikhlas dalam menjalani hidup. Kalau kalian kalah taruhan, ikhlaskan saja uangnya. Tapi kalau ada teman kalian yang utangnya nggak dibayar-bayar, kalian diperbolehkan untuk membrutal sampai utangnya lunas. Pinjam dulu 100. Segitu dulu untuk hari ini. Saya Tobi mewakili orang yang masih cuci baju di kali mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya. Dan kamsia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robert McCall memang karakter tokoh utama yang gak pernah kalah ya. Susah untuk dikalahkan. Tapi di film ketiganya, di trailernya tuh kelihatan kalau dia lagi diikat dan disiksa. Nah, menarik ini. Berani-beraninya mereka menyiksa seorang Robert McCall. Paling juga beberapa detik, mati semua itu musuhnya.